Kalau Bapak Ibu ngerti 8 ini, harusnya Anda tidak sering sakit hati. Ya, Anda tidak sering sakit hati. Kenapa? Kadang-kadang Anda tidak dihargai oleh bawahan sendiri, keponakan sendiri. Keluarkan ilmunya, betul ya? Tidak apa-apalah. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Atau kadang dipuji, kadang dicelah. Atau kadang orang hanya sedang ada pikiran. Begitu Bapak Ibu ya. Orang tidak selalu bisa menyapa Anda. Kadang orang sedang banyak pikiran. Ya, kita jangan terlalu banyak asumsi hal-hal yang kurang baik. Jangan membuat penderitaan untuk diri sendiri. Ya, harusnya dia harus agak respect ke Anda. Saat itu dia tidak respect, Anda jangan nuntut orang respect Anda. Karena respect itu adalah buah dari sebab-sebab yang Anda lakukan. Ngerti maksudnya? Ya toh? Mungkin ada sebab-sebab yang belum saya lakukan. Baik Bapak Ibu, saya sambil lihat jam, lihat catatan saya. Nah, 4 lembar. 2 lembar bolak-balik ya. Nah, kian silang ya. Bapak Ibu Saudara, yang hari ini saya ingin fokus adalah anicca, dukkha, anatta. Dalam penjelasan yang cukup singkat, karena tidak bisa panjang. Puja Bakti itu waktunya sudah terbatas. Ya, mungkin paling mentok 25 menit lagi kita selesai pelajaran ini. Bapak Ibu Saudara, 8 kondisi dunia ini menyebabkan atau disebabkan karena corak kehidupan kita yang anicca, tidak kekal. Ya, bagi yang belum hafal sambil dihafal, anicca, tidak kekal. Dukkha, ada penderitaan dan ketidakpuasan. Ya, ada penderitaan dan ketidakpuasan. Walaupun itu belum lengkap ya Bapak Ibu. Kalau mau lengkapnya, ada penderitaan dan ketidakpuasan apabila kita masih memiliki nafsu keinginan, kemelekatan, dan ketidaktahuan. Itu lengkapnya. Jadi sebenarnya dukkha itu bukan artinya kehidupan ini penuh penderitaan. Bukan. Kalau kehidupan ini hanya ada penderitaan, Bapak Ibu tidak berbahagia. Betul ya? Tapi ada penderitaan dalam hidup ini apabila kita melekat, apabila ada nafsu keinginan, apabila ada ketidaktahuan. Itulah yang akan kita tepis. Yang ketiga, anatta. Ya, anatta tidak saya terjemahkan dulu. Nanti kita pelajari saja. Saya langsung masuk yang pertama Bapak Ibu. Di sini panjang sekali adalah kisah dari Steve Jobs. Kisah dari Steve Jobs ya. Karena saya pikir kisah hidup dia itu sangat baik untuk kita jadikan perenungan anicca. Siapa itu Steve Jobs Bapak Ibu? Bosnya Apple ya dulu. Penemu perusahaan Apple. Apple itu handphone yang mahal itu. Ya. Pokoknya kalau handphonenya ada Apple-nya katanya mahal. Ya. Ini kalau Anda ingin handphone Anda terlihat mahal, pasang stikernya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada apa Bante dengan Steve Jobs ini? Dia orang sangat hebat, orang sangat kreatif. Ini kisah hidupnya Bapak Ibu ya. Dia lahir 24 Februari 1955. Ya. Lahir di San Francisco, California. Kemudian dia lulus SMA Bapak Ibu tahun 1972. Lalu dia masuk kuliahnya di Reed College di Oregon, tapi cuma 1 semester kemudian dia keluar. Ya, tidak tahu kenapa banyak penemu-penemu hebat zaman sekarang itu kuliahnya tidak selesai. Ya, Mark Zuckerberg itu juga kuliah tidak selesai. Yang penemu Facebook, Bill Gates penemu Windows juga kalau tidak keliru kuliah dia tidak selesai. Lalu anak zaman sekarang mau niru.
Iya betul, nanti Anda akan ketemu, percaya saya. Anak atau keponakan Anda dia akan bilang begini, ngapain saya sekolah Pak? Lihat itu Steve Jobs, lihat itu Mark Zuckerberg, lihat Bill Gates. Mereka juga drop out, kuliah cuma sebentar, sukses. Lalu Anda bingung mau jawab apa. Begitu ya? Anda harus jawab juga. Itu cuma 3 orang. Lihat itu homeless, yang gak punya rumah. Ya, lihat para pengangguran. Lihat, mohon maaf, para pengemis misalkan. Kamu survei dulu dia kuliah enggak gitu. Ya, di Amerika sendiri saya yakin jumlah homeless yang tidak berkuliah, para kriminal bahkan ya lebih banyak yang karena susah mencari nafkah, pendidikan tidak tinggi, jatuh ke keadaan begitu. Ya, jadi tidak bisa ambil 3 orang ini sebagai contoh. Tapi Anda harus jawab begini. Kenapa 3 orang ini berkuliah tidak selesai? Karena mereka IQ-nya terlalu tinggi. Sekolah itu kan diciptakan untuk orang yang IQ-nya lebih kurang di range itu gitu. Ya toh? Kalau mereka punya IQ range-nya di atas orang pada umumnya sampai ketinggian, dia harus cari sekolah-sekolah khusus yang anak-anak ber-IQ tinggi itu ngumpul. Kalau sampai di sana pun dia masih tidak nyaman, maka dia harus belajar sendiri. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, ini menariknya. Tahun 1974 dia gabung di perusahaan namanya Atari, ya. Kalau saya tidak keliru itu perusahaan game. Dia jadi teknisi Bapak Ibu. Lalu menariknya Steve Jobs ini setelah itu dia selesai bekerja di sana, dia pergi ke India Bapak Ibu. Untuk apa? Belajar spiritual. Jadi Steve Jobs ini sangat terkenal, dia senang bermeditasi dengan cara Zen Buddhism. Pelan-pelan ya, kita lihat prestasi dia. Ini orang sangat luar biasa Bapak Ibu, dari sisi kesuksesan. Ingat ya, dari sisi kesuksesan. 1976 yaitu 1 April, dia dengan 2 temannya, Steve Wozniak dan Ronald Wayne, mendirikan perusahaan Apple Computer di garasi rumahnya. Ya, mereka start dari sekecil itu. Ya, di Amerika setiap rumah ada garasi. Ya, dan garasi itu biasanya luang gitu, lapang. Mereka start 3 teman ini 1976. Kita lanjut Bapak Ibu. 1977 dia meluncurkan komputer pribadi. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari hari ini punya komputer pribadi di rumahnya, dulu itu adalah kemewahan. Dulu yang punya komputer itu hanya universitas atau big company, perusahaan besar. Dia salah satu yang terus berpikir bagaimana komputer ini bisa ada di setiap rumah. Ya, 1977. 1980 Apple go public. Ya, go public itu perusahaannya bisa dibeli oleh masyarakat. Lalu saat itu dia menjadi milioner. Milionernya jadi jutawan gitu ya. Jutawan dalam dolar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kali sendiri ya. Itu di umur 25. Baik, bagi Anda yang tidak kenal orang ini, pertanyaan saya, umur 25 sukses besar, punya perusahaan, produksi komputer, jual ke rumah-rumah, sukses tidak Bapak Ibu? Sukses ya, umur 25. Kita lanjut Bapak Ibu. 1984 dia meluncurkan Macintosh. Ya, saya tidak cek secara detail apa maksudnya, tapi sepertinya dia meluncurkan program komputer. Kalau Bapak Ibu punya laptop di rumah, setiap laptop itu harus pakai program, harus pakai sistem. Kebanyakan kita pakai Windows, ya. Dia buat juga namanya Macintosh. Satu lagi yang jarang dipakai orang namanya Linux, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. 1985, nah mulai masuk Anica. Ini perusahaan siapa yang bangun Bapak Ibu? Steve Jobs ya. 1985 dia dipecat. Dia dipecat sama perusahaan sendiri. Kenapa? Karena penjualan Macintosh itu mengecewakan. Ya. Kenapa demikian? Karena dia orang kreatif. Orang kreatif itu cara berpikirnya adalah menciptakan sesuatu. Tapi karena perusahaannya sudah dijual ke orang lain sebagian,
orang lain itu mikirnya keuntungan, betul ya? Sedangkan untuk menciptakan sesuatu itu tidak boleh fokus pada keuntungan. Mereka yang fokus pada keuntungan sulit membuat karya. Anda perhatikan. Orang yang tidak fokus pada keuntungan, dia nggak mikir aman, nggak aman, resiko ada, nggak ada, dia nggak mikir. Dia eksperimen, eksperimen, eksperimen. Ya, pencipta keramik itu dia bakar semua barang rumahnya. Kenapa? Karena dia ingin bertemu suhu yang tepat. Ketika suhunya sudah setinggi itu tapi belum cukup, dia ambil kayu-kayu di rumahnya dia bakar. Dia nggak mikirin untung dan rugi. Seperti itulah para orang kreatif itu berpikir. Bapak Ibu Saudara, setelah dia dipecat tahun 1985 dia bangun Next Computer, yaitu perusahaan lain. 1986. Ini cukup menarik bagi Anda yang kenal ya. Ternyata tahun 1986 dia beli satu perusahaan kecil ya, namanya adalah Lucasfilm. Dia beli divisi grafis. Divisi grafis itu divisi yang produksi animasi. Dan dia mendirikan Pixar. Ya, saya juga baru tahu Pixar itu yang mendirikan Steve Jobs. Ya, Pixar itu apa Bante? Perusahaan kartun yang besar. Ya, di dunia ini perusahaan kartun yang besar salah satunya Disney. Ya, kalau Disney banyak yang tahu. Saingannya Pixar ya. Tahun 1995. Nah, saya sudah lahir ya. Jadi yang sekitar seumuran ini Anda mulai tersenyum ya. 1995 Toy Story dirilis. Tahu Toy Story? Nah, itu kartun yang sangat terkenal waktu saya kecil ya. Dan Pixar sukses besar. Nah, Anica lagi. Tadi dia sudah terpuruk, ini pelan-pelan dia naik lagi. Tapi setelah naik, tahun 1997, dia diminta kembali ke Apple. Ya. Jadi kita dapat satu pengalaman Bapak Ibu ya. Walaupun perusahaan itu dia yang bangun sendiri, bisa juga loh dipecat. Begitu Bapak Ibu ya. Itu bukan hal yang aneh. Kadang terjadi di masyarakat. Toko dia yang buka sendiri. Setelah 5 cabang, 6 cabang, sudah mulai senior, anak yang pegang dipecat sama anaknya. Ya. Kalau itu terjadi pada Anda ingat ceramah saya ya, ya sudah ya. Atta Lokadama, 8 kondisi dunia. Dan tenang, Anda bisa comeback, betul ya? Anda bisa comeback, jadi itu toko Anda yang bangun, Anda tahu semua atas sampai bawah. Anda selalu bisa comeback. Saudara-saudari, 1997 dia kembali ke Apple dan dia jadi CEO lagi. Perusahaan yang next yang dia bangun itu dibeli sama Apple, diakuisisi. Tahun 2001 Bapak Ibu, dia meluncurkan iPod. Ya. Jadi setelah ada iPod, dulu orang pakai Walkman yang gede-gede ya, waktu saya masih kecil, iPod kecil sekali. Lalu saya lihat teman-teman semua juga, saya juga pakai waktu kecil. Tapi yang merek China Bapak Ibu ya. Yang penting mirip aja. Kalau iPod kemahalan ya. Ya, semua orang pakai Bapak Ibu. Dan ini mengubah cara orang mendengarkan musik. Kita lanjut Bapak Ibu, tahun 2003. Mungkin bagi Bapak Ibu hanya menganggap ini sekedar informasi yang disampaikan oleh saya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengerti teknologi, Anda sedang mendengar sesuatu yang benar-benar mengubah dunia. Ya, yaitu apa? Tahun 2003 dia mendirikan iTunes. Saya seumur hidup juga nggak pernah pakai iTunes. Ya, jadi saya jelaskan apa itu iTunes. Kalau salah nanti Anda koreksi. Kalau tidak keliru, iTunes itu tempat dengar lagu, betul enggak? Ya, kalau sekarang Spotify. Jadi lagu dikumpulin di satu tempat. Dan itu revolusioner Bapak Ibu. Karena zaman dulu kalau orang mau dengar musik harus beli piringan. Dari piringan gede, makin lama makin kecil dan harganya mahal sekali. iTunes itu membuat orang-orang bisa mendengar banyak lagu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan gara-gara iTunes, muncullah yang Anda pakai hari ini. Apa yang Anda pakai hari ini? Android dan Apple Store. Aplikasi dikumpulin di satu tempat. Betul Bapak Ibu? Dulu mereka sebenarnya terinspirasinya karena lagu dikumpulin di satu tempat.
Lama-lama aplikasi dikumpulin di satu tempat, namanya Android dan App Store. Kita lanjut Bapak Ibu. Tahun 2007 dia meluncurkan iPhone. Tahun 2010 dia meluncurkan iPad. Kalau saya tidak keliru, nanti Anda cek di Google. Perusahaan Apple hari ini adalah perusahaan terbesar sedunia. Nanti Anda cek. Kalau tidak nomor 1 pun pasti top 3. Padahal ada puluhan ribu, mungkin juga ratusan ribu perusahaan di dunia ini. Ini adalah manusia yang suksesnya udah nggak ketolongan Bapak Ibu. Dia mulai dari garasi Bapak Ibu. Dia mulai dari teknisi dan perusahaan dia itu berakhir sebagai perusahaan terbesar di dunia. Kita lanjut sedikit ceritanya. Tadi kita sampai sudah 2010 Bapak Ibu, dia meluncurkan iPad. Ya. 2024 Biko Abijato menceritakan kisah hidupnya di Wihara Ratanagraha. Ya. Baik. Ini kisah anicanya. Tadi kan Anda lihat kesuksesannya ya. Ini kisah anicanya. Tahun 2004 Steve Jobs menjalani operasi untuk mengangkat tumor kanker pankreas yang langka. Ya. Jadi kendati pun dia sebegitu sukses, sebegitu gemilang, manusia tidak bisa kabur dari sakit tua dan mati, Bapak Ibu. Ya, dia kena kanker pankreas. Tahun 2009 dia cuti medis dan transpalasi hati. Tahun 2011 tanggal 24 Agustus dia mengundurkan diri dari CEO Apple. Sekarang digantikan CEO namanya Tim Cook. Ya. 5 Oktober 2011. Meninggal di Palo Alto, California pada usia 56 tahun. Sayang ya Bapak Ibu ya, orang segemilang ini. Kalau ditambah lagi 20 tahun, enggak tahu lagi apa yang dia ciptakan. Ya. Dia meninggal di umur 56, 5 Oktober 2011. Bapak Ibu Saudara, baik. Ini kalimat yang Steve Jobs ngomong sendiri ketika dia memberi speech, memberi pidato di Stanford. Dan semoga ini menjadi ingatan untuk Bapak Ibu mengenai anicca. Mengingat bahwa, ini nanti dipotong TikTok ini. Jadi kayak pesan saya jadinya. Mengingat bahwa saya akan mati adalah alat paling penting yang pernah saya temukan untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Karena hampir segalanya, semua harapan eksternal, kebanggaan, rasa takut gagal, semua itu lenyap di hadapan kematian, menyisakan hanya apa yang benar-benar penting. Sekali lagi ya, biar jipsim ya. Ya, biar masuk ke hati ya. Mengingat bahwa saya akan mati. Seperti saya yang benar-benar akan mati ini ya. Mengingat bahwa saya akan mati adalah alat paling penting yang pernah saya temukan untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Karena hampir segalanya, semua harapan eksternal, kebanggaan, rasa takut gagal, semua itu lenyap di hadapan kematian. Menyisakan hanya apa yang benar-benar penting. Bapak Ibu Saudara, mengambil pesan dari Steve Jobs ini, dan waktu saya yang tidak banyak, maksudnya waktu ceramah Bapak Ibu. Ya, mengingat waktu ceramah saya yang tidak banyak, Bapak Ibu Saudara, orang sesukses ini mengingatkan kita. Akhirnya yang tersisa apa? Apa yang benar-benar penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini
ada cekcok keluarga, ada orang yang pernah menyakiti Anda, ada dendam ya, masalah-masalah kecil ya. Janganlah semua dipusingkan ya. Hidup ini terlalu singkat. Anda fokus pada apa yang benar-benar penting. Apa yang benar-benar penting, Bante? Satu, memiliki karma baik. Betul? Ya, banyak berbuat baik sejauh Bapak Ibu bisa. Ya. Yang kedua, mengembangkan keluhuran batin. Apa maksudnya, Bante? Kurangi kemarahan, kurangi keserakahan, kurangi ego. Dari waktu ke waktu batin semakin luhur. Ya, karena itu yang nanti Bapak Ibu bawa. Semuanya enggak Bapak Ibu bawa kok. Keluhuran batin Bapak Ibu bawa. Keluhuran batin ini ya di dalamnya termasuk bahkan pencapaian kesucian sebenarnya. Ya, tapi itu nanti di topik yang lain. Kalau saya bawakan Dhamma kelas 2 jam. Kalau hari ini enggak cukup. Membawa karma baik, membawa keluhuran batin, ya. Lalu hidup yang dijalani dengan baik. Ya. Bapak Ibu bawa hidup yang dijalani dengan baik. Jadi nanti mau menutup mata juga enggak ada yang ditakuti. Hidup sudah saya jalani dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang punya keluarga, orang tua dijaga dengan baik, anak dijaga dengan baik, suami atau istri dijaga dengan baik, senang datang ke wihara, kadang berbuat baik, tidak membunuh, kita bukan pembunuh, kita bukan perampok. Satu kehidupan sudah dijalani dengan sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan, marilah mempraktikkan dana, sila, samadhi, dan panya. Apa 4 ini? Dana itu berbuat baik Bapak Ibu. Ya, ului cut lui, ulat cut lat. Ya, ada uang keluar uang, ada tenaga keluar tenaga. Ya, itu bahasa Hokkien ya. Ului cut lui, ulat cut lat. Kalau di Jakarta Barat keluar Hokkien sedikit. Ya. Sila, supaya apa? Supaya kita tidak pernah mengganggu orang lain. Setiap kehadiran kita itu membawa kenyamanan, manfaat, kegembiraan bagi orang lain. 3, samadhi. Apa itu samadhi, Bante? Ketenangan. Ketenangan itu mahal Bapak Ibu. Ya, Anda kalau yang malam susah tidur, Anda mengerti arti dari ketenangan. Anda kalau yang malam sering gelisah, Anda mengerti arti ketenangan. Ketenangan ini mahal. Dan kebijaksanaan, panya. 2 ini, samadhi dan panya, berjalan bersama. Bagaimana mengembangkannya, Bante? Senang mendengarkan dharma. Senang mengikuti pelajaran dhamma yang baik. Dan mempraktekkannya. Ada waktu duduk bermeditasi. Ya, kalau bisa 1 hari setengah jam. Kalau bisa lebih ya bagus. Setengah jam pagi. Nanti sudah rutin, tambah setengah jam malam. Dapat 1 jam sehari. Ya, untuk apa? Agar batin lebih tenang. Bagi Bapak Ibu yang sering gelisah, Anda catat Anda sering gelisah jam berapa. Anda catat. Ya. Kenapa Bante harus dicatat? Ya, itu adalah sistem tubuh Anda. Tubuh Anda memproduksi hormon kortisol lebih banyak di jam itu. Ya, sistem hormon kita itu pakai jam, namanya circadian rhythm, dan tiap orang beda-beda. Kalau Anda yang terlalu tinggi tingkat kegelisahannya, jam berapa Anda catat. Ya. Setelah itu apa obatnya? Kalau secara dharma sudah mau menuju jam yang Anda sering gelisah itu, Anda coba meditasi jalan 15 menit atau 20 menit. Setelah meditasi jalan, meditasi duduk. Kalau gelisah Anda bisa berkurang bahkan hilang, maka selamat. Lebih baik gelisah atau meditasi? Gelisah. Lebih baik gelisah pula ya. Sudah salah, keras lagi suaranya. Lebih baik meditasi ya, daripada gelisah, lebih baik kita bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, lihat tinggal 5 menit. Kertasnya belum habis. Waduh. Lanjut yang kedua, dukkha ya. Dukkha ini panjang saya tulis Bapak Ibu ya.
Panjang saya tulis tapi tidak jadi saya jelaskan. Bohwat ya. Waktunya kurang. Contoh yang saya buat sebenarnya adalah duka itu bisa datang mendadak. Itu saja. Kita harus punya kebijaksanaan menghadapinya. Tapi walaupun tidak saya bahas jangan khawatir ya. Nanti saya kasih alternatifnya. Ya di sini contoh saya ingin membahas tsunami Aceh sebenarnya ya. 26 Desember 2004. Waktu itu saya masih di Medan, saya merasa getarannya. Ya bencana bisa terjadi tiba-tiba Bapak Ibu. Ya, ada seorang ibu yang kehilangan semuanya dalam waktu singkat. Kehilangan kakek, nenek, ibu, makcik. Makcik itu tantenya ya. Dia sendiri sedang hamil. Nah lalu semuanya hancur begitu saja. Tapi dia survive dengan keadaan luka-luka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita senang belajar dhamma, duka ketika datang dampaknya tidak 100%. Ya. Kalau Anda punya dharma, duka itu akan berkurang dampaknya. Kalau Anda bisa mengurangi dampak duka 35%, 40%, itu sudah sangat membantu. Maksudnya apa Bante? Begini. Setiap orang di dunia ini kalau umurnya panjang, maka dia akan mengalami banyak kehilangan. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau umur dia panjang, dia akan mengalami banyak kehilangan. Ada orang yang kehilangan ibunya atau kehilangan ayahnya, bahkan sampai menjadi gila. Ada. Tapi ada orang yang kehilangan ibu dan ayahnya yang sangat baik. Baiknya sama. Tapi dia bisa melewati itu setelah merasa kelabu selama mungkin 2 tahun. Bapak Ibu coba lihat. Setiap orang melewati duka berbeda-beda. Bukankah kalau kita bisa melewati duka dengan dampak yang lebih ringan, jauh lebih baik? Benar Bapak Ibu? Ya, kalau bisa tidak berduka. Kalau bisa. Dan itu obatnya adalah dhamma. Bapak Ibu cari pelajaran saya, judulnya 4 kebenaran mulia. Pelajarannya 4 jam. Ya, Anda cari di YouTube karena saya belum punya channel pribadi. Anda pelajari, ada bagian 1, ada bagian 2. Judulnya 4 kebenaran mulia. Nanti kita banyak membahas duka ini. Karena waktunya hari ini tidak cukup, bagian 2 saya skip. Ya, kalau Anda mau 4 jam, kita pulang jam 4 sore. Ya, ya tapi tidak bisa karena setelah ini harus masih ngajar di Pondok Cabe. Ya, kalau datang ke RG itu ngajarnya paket Bapak Ibu. Ya, habis dari sini Pondok Cabe. Kita tutup pelajaran kita hari ini Bapak Ibu dengan anatta. Ya, mari dibuka buku Parita. Halaman 159. Inilah suta tentang anatta Bapak Ibu. Dapat ya? Buku besar Bapak Ibu. Anda buka halaman 160 setelah Anda melihat judulnya. Dari paling atas Sang Buddha mengatakan, ini langsung Sang Buddha ya, saya bacakan Bapak Ibu konsentrasi. O para biku, tubuh adalah bukan diri. Jika tubuh ini adalah diri, tubuh ini tidak akan menimbulkan ketidakpuasan. Orang akan dapat memerintah tubuh. Tubuhku harus begitu, tubuhku harus tak begini. Bapak Ibu Saudara, jadi Sang Buddha menjelaskan tubuh adalah anatta. Tapi poinnya adalah ini. Jika tubuh ini adalah diri, orang akan dapat memerintah tubuh. Betul Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Jika tubuh ini adalah diri, orang akan dapat memerintah tubuh. Jadi sebenarnya pemahaman anatta di tingkat awal, saya ulangi di tingkat awal, Bapak Ibu boleh terjemahkan sebagai tidak bisa diatur. Itu kuncinya yang sangat berharga untuk hidup kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kalau kita baca terus ini,
Yang pertama Sang Buddha mengatakan tubuh tidak bisa diatur. Yang kedua wedana tidak bisa diatur. Yang ketiga sanya tidak bisa diatur. Yang keempat sangkara. Yang kelima winyana. Apa yang tidak bisa kita atur bukanlah milik kita yang sesungguhnya. Apa yang bukan milik kita tidak bisa disebut sebagai diriku, milikku, dan aku. Jadi ketika kita mempelajari anatta di tahap awal, makna bukan diri, makna tanpa akunya itu sebenarnya bermakna idiom. Ngerti maksudnya? Bermakna idiom yang mana artinya adalah tidak bisa diatur. Ini ketika kita belajar anatta di tahap awal. Kecuali nanti kita belajar anatta di tahap meditasi. Kenapa saya harus menjelaskan ini ada makna idiomnya? Supaya satu hari ketika Anda ditanya oleh orang lain, Anda tidak kebingungan. Contoh, Anda bahas anatta dengan teman Anda yang baru belajar dharma. Kita itu tidak ada diri, tidak ada diri. Nanti Anda dijawab, lu xiao liao, tidak ada diri. Ya? Coba kamu pegang pipimu sendiri, pegang tanganmu sendiri. Terasa Bapak Ibu? Terasa. Ada diri? Nah, tadi Anda bilang tidak ada diri. Tio? Nah, cekai peng iu xiao liao. Ya, teman kita satu ini sudah gila ya. Nah, jadi Anda pegang tangan Anda, bagaimana bilang tidak ada diri? Kalau Anda tetap kekeh, enggak, tidak ada diri kok, tidak ada diri. Anatta. Dia ambil dompet Anda, marah enggak? Sini dompet saya, kenapa kamu ambil? Tidak ada dompet. Dompet ini milikku. Milikku! Tadi kata kamu tidak ada aku. Nah, pusing Anda toh? Jadi untuk tahap awal memahami anatta ini adalah tidak bisa diatur. Apa maksudnya Bante? Tubuh tidak bisa Bapak Ibu atur sepenuhnya. Kalau bisa, saya mau perintah dia, oh tubuh, mulai besok jadilah kurus. Ya, sudah lewat setahun belum kurus juga. Ya, nanti lihat tahun depan datang ke RG sudah kurus belum ya? Oh tubuh, kuruslah. Oh tubuh, jangan gemuk, jangan tua, ya, jangan sakit lutut, jangan sakit pinggang, jangan batuk, jangan demam. Tidak mau dia Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Yang dijelaskan Sang Buddha, nanti Bapak Ibu pulang dari sini baca pelan-pelan halaman 160, halaman 161. Sang Buddha menjelaskan 5 hal. Bahasa Palinya adalah panca khanda. Yang belum dengar hafal ya, biar Anda semakin nyaman belajar dhamma. Panca khanda. Apa panca khanda ini? 1 tubuh, 4 batin. 1 tubuh, 4 batin. Dalam batin Anda ada 4 hal. Yang pertama, yang gampang dulu, pikiran. Anda ngomong dengan diri sendiri, ya. Kalau saya sebut bendera merah putih, bisa muncul di pikiran Anda? Bisa ya, itu kita sebut berpikir. Nah, ada pikiran di dalam batin Anda. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu atur sepenuhnya. Dia kadang-kadang random, betul ya? Perasaan, kadang senang, kadang tidak senang, kadang netral. Itu juga bagian dari batin. Yang ketiga, kesadaran. Kalau Anda saat ini bisa mendengar saya, Anda sadar. Ya, kalau seseorang pingsan, dia nggak bisa dengar saya, kita sebut dia tidak sadar. Berarti kita sudah belajar 3. Pikiran, perasaan, kesadaran. 3 ini Bapak Ibu tidak bisa Anda atur sepenuhnya. Beneran loh nggak bisa. Buktinya, kalau malam Anda susah tidur, karena pikirannya bergejolak terus karena ada masalah atau bagaimana, bisa enggak Anda request, oh pikiran stop dulu. Lu khuat kui tiam leo. Ya, lihat dulu ini sudah jam berapa ini, sudah jam 2 pagi, pikiran masih jalan, muter-muter. Stop dulu, besok Senin mau kerja. Mau dia stop Bapak Ibu? Makin ribut dia Bapak Ibu ya. Nah, jam 4 baru Anda tidur, nah jam 6 sudah harus bangun. Kalau kita punya kuasa sepenuhnya atas pikiran kita, enak loh. Enak loh. Ketika ada masalah kita request pikiran, cuti dulu. Sudah amsyong ini. Ya, dia enggak mau. Perasaan lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Untuk apa Bapak Ibu datang ke wihara? Karena masih bisa stres. Betul enggak?
masih bisa merasakan ketidaknyamanan, ketidaksenanghatian. Kalau Anda mampu mengontrol perasaan Anda sepenuh-penuhnya, Anda bisa perintah pikiran batin Anda, oh batin, saya mau senang selalu. 100% senang selalu. Bahagia enggak Bapak Ibu? Bahagia. Nanti keluar dari sini mobilnya baret, lecet, nggak tahu siapa yang buat. Bahagia. Ya toh? Nah, tapi Anda jangan praktekkan begitu nanti di luar ya. Makan sama teman keluar dari restoran ke baret mobilnya. Oh, bahagia. Selang iping usia oleh ya. Bahagia. Kalau Bapak Ibu mampu memerintah perasaan Anda. Coba ya, saya kasih kuis tidak berhadiah. Kalau mulai hari ini Bapak Ibu punya kontrol sepenuhnya atas batin Anda. Anda setting 100% bahagia enggak? Setting. Pasti. Pasti. Ngapain mau stres? Ya. Untuk apa Bapak Ibu nabung income kai? Nabung tapi hemat. Karena Anda tidak mau kehilangan. Anda takut mengalami ketidaknyamanan. Betul ya? Ketika ketidaknyamanan muncul, Anda bisa gunakan tabungan Anda. Itu juga yang diberi nasihat itu juga nasihat dari Sang Buddha. Seseorang perlu memiliki tabungan agar apa? Ketika para raja meminta pajak. Ya, ketika ada bencana, ketika ada ini. Anda ganti ketidaknyamanan Anda dengan tabungan Anda. Kenapa? Karena kita tidak mau merasakan ketidaksenangan, ketidakbahagiaan. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah pengenal ya. Ini spesifik Dhamma, sulit dicari di tempat lain. Saya jelaskan cepat-cepat ya. Waduh, sudah jam 11:05 Bapak Ibu ya. Hari ini saya diet lagi nih sepertinya ya. Rupang Sang Buddha warna kuning ya. Langit-langit warna putih. Perlu Bapak Ibu berpikir? Enggak. Lihat aja tahu. Bapak Ibu enggak usah lihat langit-langit sambil berpikir 10 tahun yang lalu ya. Warna ini disebut warna putih. Enggak perlu. Ketika Anda melihat itu Anda tahu warna putih. Melihat Sang Buddha Anda tahu warna kuning. Di dalamnya itu tidak ada ikut campur pikiran dan perasaan. Ya. Pikiran dan perasaan bisa muncul setelahnya. Itu dalam bahasa Dharma disebut sanya atau pengenal. Baik Bapak Ibu. Tubuh dan batin tidak bisa Anda atur sepenuhnya. Itulah dalam bahasa Pali kita sebut sebagai anatta. Ya. Sebenarnya untuk apa memahami ini Bante? Untuk apa memahami pancakanda, tubuh dan batin itu anatta? Salah satunya adalah agar kita tidak selalu mau dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan ketika yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini kalau pikiran Anda menawarkan pikiran yang tidak baik, Anda harus lawan dia. Apa maksudnya pikiran tidak baik, Bante? Enak aja dia ganggu saya. Dia belum tahu ya saya siapa. Emang saya nggak bisa melakukan seperti itu. Besok saya bikin dia susah. Itu kata siapa Bapak Ibu? Pikiran. Kata pikiran. Nah, itulah sebabnya Sang Buddha mengatakan anatta. Apa maksudnya? Pikiran itu tidak harus menjadi diri Anda yang sesungguhnya. Ya, bahkan kita memahami pikiran itu adalah sesuatu yang bergejolak. Sometimes dia sangat random. Ya. Anda harus memahami bahwa kalau pikiran saya menawarkan saya hal-hal yang buruk, saya harus tepis dia. Saya tidak boleh ikuti semua pikiran saya. Kalau perasaan Anda Bapak Ibu muncul ketidaksenangan pada hal yang tidak seharusnya, Anda juga harus memperbaiki itu.
Dalam jalan mulia berunsur 8 itu disebut usaha benar sama wayamah. Jadi Bapak Ibu, kita tutup pelajaran kita siang hari ini dengan memahami bahwa tubuh adalah anicca, dukkha, dan anatta. Batin adalah anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi pelajaran ini Bapak Ibu harus ambil nilai positifnya. Tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan lebih banyak. Tapi yang diharapkan adalah dengan memahami ini, Bapak Ibu tidak lagi terkejut dengan perubahan. Ya, berubah itu wajar. Kadangkala ada ketidaknyamanan, jangan menjadi marah. Panas sedikit, enggak apa-apa. Dingin sedikit, enggak apa-apa. Kotor sedikit, ya udah, nanti dibersihkan. Orangnya enggak nyenengin, ya udah, namanya orang beraneka ragam. Dan ketika batin Anda menawarkan hal-hal yang tidak baik, kemarahan, keserakahan, ego, dan yang lainnya, jangan diikuti semuanya. Ya, nafas masuk, nafas keluar. Keluarkan semua dharma Anda, jangan. Saya tidak seperti itu. Sang Buddha mengatakan, janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Saya tidak mau seperti itu. Ya udah, dia nggak baik, saya menghindar. Dia jahat sama saya, ya sudah, saya menghindar. Ya, Anda bisa menghindar. Asewana cak balanang, pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang yang buruk, bergaulah dengan para bijaksana. Tapi kalau Bapak Ibu sudah disakiti, ya sudah, ya gosok dada. Ya, gosok dada. Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Anumodana Bapak Ibu, ya. Saya senang sekali, bahagia bisa berbagi. Saya tidak begitu fit hari ini, tapi Bapak Ibu begitu semangat mempelajari pelajaran siang hari ini. Saya pribadi sangat bahagia. Semoga Bapak Ibu bisa terus maju dalam dhamma, ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.